Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Abdisan Pamungkas. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan penugasan support vector machine atau SVM menggunakan dataset Titanic. Kita akan membahas konsep dasar SVM dan langsung mengimplementasikannya di Google Colab. Sebelumnya di sini saya sudah mengimplementasikannya. Jadi langkah pertama dengan from Google Colab import drive, drive mount, kita masukkan konten dan drive-nya. Ya, ini untuk menghubungkan akses file dataset Titanic, lalu kita import library-nya yang dibutuhkan seperti Pandas, sklearn, dan Seaborn-nya. Sini. Lalu, yang kedua, dataset Titanic berisi informasi penumpang seperti umur, gendernya, nama, kelas, dan apakah mereka selamat atau tidaknya. Di sini kita muat ke dalam Pandas Read CSV. Jadi ketika kita running, maka akan muncul untuk passenger ID-nya, survive-nya. Sebelumnya survive 0 ini artinya tidak selamat, 1 ini selamat. Untuk kelasnya dia kelas 3 kelas 1 kelas 3 kelas 1 kelas 3. Untuk namanya Broad Mr. Owen Harris, Turning Miss John Berkeley, Heikin Miss Laina, Portal Miss Jonquest, dan Ellen, Mr. William Henry. Ini untuk seksnya atau gendernya male, female, 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 male. Untuk rata-rata umurnya di sini 22, 38, 26, 35, dan 35. Ini untuk nomor tiketnya, untuk kayak kabinnya di sini. Nah, lalu sini kita buat untuk write file please pay, di mana di sini untuk membuat eh, file Python-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke pra prom- pra pro- promosisan data. Jadi pada tahap ini penting agar dapat siap dilatih oleh model. Saya hapus kolom yang tidak relevan, seperti nama, passenger ID, dan eh, seperti nama, umur, dan nomor kabin. Untuk kolom age dan embarked yang kosong, saya isi dengan median dan modus. Lalu, data kategorikal seperti jenis kelamin dan embarkasi diubah jadi angka menggunakan label encoder. Maka nanti akan hasilnya seperti ini. Lalu, yang keempat, split data. Di sini, data kita bagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 menggunakan fungsi trans test split. Lalu, kita yang kelima di sini menggunakan fitur scaling. Karena SVM sensitif terhadap skala, di sini saya gunakan standar scalar untuk membuat semua fitur memiliki skala yang seragam. Lalu, kita latih model SVM menggunakan SVC dari skitlearn dengan kernel default yaitu RVB. Kita model model ini dilatih dengan data latih yang sudah di scale. Nih, SVC. Lalu yang ketujuh kita evaluasi model. Setelah training selesai, kita uji model pada data uji. Kita hitung akurasinya. Lalu classification classification report dan convection metric. Kita juga tampilkan visualisasi convection metric menggunakan heatmap. Ini untuk classification reportnya di presisi yang tidak selamat di sini 0,82 di presisinya, recallnya 0,89, F1 score di 0,85, supportnya 105, dan untuk yang selamat 0,82, presisinya sama, untuk recallnya di sini berbeda 0,72, F1 score-nya ada di 0,76 dan supportnya di 74. Untuk akurasinya macro average-nya itu memiliki jumlah yang sama dengan weight average, tetapi eh, berbeda di recall-nya 0,80 dan 0,82. Di sini juga sama untuk F1 score-nya dan support-nya di sini sama. Lalu untuk convention metric-nya ada di 93, 12, 21, dan 53. Oke.
Setelah eh, saya mengimplementasikan langkah-langkah umumnya untuk evaluasi dan visualisasinya, bagaimana nilai akurasinya? Yang pertama di sini, akurasi adalah metrik sederhana yang menunjukkan beberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan total data uji. Misalnya, jika model memberikan akurasi sebesar 0,82, artinya model berhasil memprediksikan 82% data uji dengan benar. Ini merupakan nilai yang cukup baik untuk kasus seperti Diner dan Titanic. Lalu, untuk yang kedua, bagaimana sih hasil dari convection metricnya? Yang pertama, convection metric membagi prediksi menjadi yang pertama true positif atau TP, penumpang selamat yang diprediksikan selamat. True negatif, penumpang tidak selamat yang diprediksikan tidak selamat. Dan false positif, penumpang tidak selamat tapi diprediksikan selamat. False negatif, penumpang selamat tapi diprediksikan tidak selamat. Dengan visualisasi heat map, sini dengan visualisasi heat mapnya, kita bisa melihat distribusi kesalahan dan keberhasilan model idealnya, nilai TP dan NP, keberhasilan model, nilai TP dan NP tinggi, dan nilai FP dan FN rendah. Lalu untuk yang ketiga, di sini apa yang bisa disimpulkan dari classification report? Yang pertama, precision, seberapa banyak prediksi positif yang benar. Yang kedua, recall, seberapa banyak data positif yang terprediksi. Dan yang terakhir ada F1 score, rata-rata harmonik antara precision dan recall. Misalnya, di sini, misalnya di sini, eh, 0, 0 artinya tidak selamat dan 1 artinya selamat. Precisionnya sini 0,85 dan 0,76. Itu di F1 score. Artinya, model cukup baik memprediksi penumpang yang tidak selamat kelas 0. Tetapi sedikit menurun pada prediksi penumpang yang selamat kelas 1. Ini bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan data atau keterbatasan informasi fitur. Lalu, yang terakhir di sini, refleksi atau pertanyaan diskusi. Nah, yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hyperplane pada kasus ini. Bagaimana SPM menemukannya dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidak selamatnya seseorang. Jadi, hyperplane itu adalah batas pemisah antara penumpang yang selamat dan tidak selamat berdasarkan fitur seperti umur, jenis kelamin, kelas, dan lain-lain. Dalam segi dimensi tinggi, SVM secara matematis mencari posisi hyperplane yang memaksimalkan margin antara kedua kelas. Hyperplane menentukan apakah data baru termasuk kelas 0 atau kelas 1 berdasarkan posisinya terhadap garis pemisah itu. Lalu, yang kedua di sini, mengapa scaling fitur penting dalam menggunakan SPF? SPM. SPM menggunakan perhitungan jarak antar titik untuk membuat keputusan. Maka setiap fitur harus dalam skala seragam. Tanpa scaling, fitur seperti pair bisa mendominasi fitur lainnya seperti P-class sehingga model menjadi bias. Lalu, standar scalar mengubah fitur ke rata-rata 0 dan standar deviasi 1 agar semua fitur setara. Lalu yang ketiga, apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Yang pertama, kernel mengubah data ke ruang fitur lainnya agar dapat dipisahkan oleh hyperplane. Satu, linear cocok untuk data yang bisa dipisahkan garis lurus. Lalu yang kedua ada RBF, Radial Basis Function, cocok untuk data kompleks dan non-linear. Lalu polinomial untuk data dengan hubungan kuadratik. Yang terakhir ada sigmoid dengan jarang digunakan, mirip dengan neural network. Jadi, pemilihan kernel memengaruhi akurasi dan generalisasi model. Kernel yang tepat membantu memisahkan data lebih akurat. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Jadi, di contoh kasusnya di sini, data tidak seimbang berarti jumlah kelas 0 dan kelas 1 sangat berbeda. Misalnya 80% tidak selamat dan 20% selamat. Jadi, cara penggunaannya menggunakan oversampling, di mana kelas minoritas, misalnya smooth, dan undersampling kelas mayoritas. Class weight, sini untuk class weight-nya menyesuaikan saat di SVC.
Nih. Untuk class weight eh, sama dengan balance di SVC-nya. Lalu, untuk menggunakan metrik F1 score atau ROC atau ouch yang lebih adil daripada akurasi. Lalu, yang di sini yang terakhir, apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lainnya? Untuk kelebihannya, yang pertama, akurasi tentu lebih tinggi untuk dataset kecil hingga sedang. Lalu, tahan terhadap overfitting, terutama dengan margin besar. Yang ketiga, kelebihannya efektif untuk data berdimensi tinggi. Lalu, untuk keterbatasannya itu tidak cocok untuk dataset besar. Training bisa jadi lambat, sulit diinterpretasi dengan visual, sensitif terhadap pemilihan parameter dan kernel, tidak optimal jika banyak noise dan overlap antar kelas. Oke, sekian penjelasan dari saya implementasi SVM pada dataset Titanic. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.